Halo Sobat Markas Trader, selamat datang di channel Markas Trader. Oke, kali ini kita akan membahas dua jenis Fibonacci lanjutan daripada Fibonacci retracement. Kemarin kita sudah membahas tentang yang namanya Fibonacci retracement. Kali ini lanjutan dari materi tersebut, yaitu Fibonacci extension dan Fibonacci expansion. Fibonacci extension ini ada orang yang menyebutnya dengan eksternal Fibonacci, karena Fibonacci retracement biasa bisa disebut juga dengan internal Fibonacci karena harga koreksi di dalam trennya sendiri. Nah, setelah itu melanjutkan kenaikan ketika harga sedang bullish. Ketika harga sedang bearish, setelah koreksi melanjutkan penurunan lagi. Tetapi untuk Fibonacci extension ini sendiri, harga tidak membuat retracement di dalam primer trendnya, tetapi break ataupun melebihi awal dari primer trendnya. Maka ketika harga retrace melebihi awal dari primer trend, ini disebut dengan Fibonacci extension. Oke, untuk rasio yang digunakan dalam Fibonacci ini biasanya ada 4 yang utama, yaitu rasio 1,272 ataupun 127,2%, 1,618 atau 161,8%, 2,72 atau 227,2%, dan yang terakhir, sebenarnya bukan yang terakhir, ada angka lagi, tapi ini yang umum ataupun yang sering terjadi, yaitu 2,618 atau 261,8%. Untuk cara penarikannya, ketika bullish, harga ditarik, Fibonacci-nya ditarik dari swing low ke swing high. Nah, sedangkan ketika tren sedang bearish, harga penarikan Fibo-nya ditarik dari swing high ke swing low. Fibonacci extension ini biasanya kemarin kita sudah membahas retracement. Retracement terjadi ketika harga koreksi di dalam struktur primer trend tersebut. Tetapi harga koreksi dari sini ke sini, ini retracement biasa, melanjutkan kenaikan setelah break resisten. Tetapi ketika harga mulai melanjutkan koreksi untuk melanjutkan tren selanjutnya, tiba-tiba harga break struktur terdahulu. Ini primer trend, ini secondary trend, ini primer trend, dan ini adalah secondary trend. Tetapi yang membedakan di sini dari retracement, yaitu harga kadang-kadang jauh melampaui daripada primer trendnya sendiri ataupun major trend. Kita bisa menariknya dari swing low ke swing high. Nah, biasanya harga bisa berhenti di angka 127,2% ataupun 161,80%. Untuk bearishnya sendiri bisa kita tarik dari swing high ke swing low, dan ini merupakan target untuk extensionnya sendiri. Oke, kita coba mencarinya di sini saya sudah membuat yang namanya contoh di real chart. Oke, ini merupakan harga sedang membuat uptrend, swing low, swing high, low, high, higher low, higher high. Tapi tiba-tiba harga ngebreak dan membuat yang namanya extension ke angka 161,8%. Ini yang dinamakan dengan Fibonacci extension. Nah, kita bisa lihat di sini harga persis berhenti di area 161,8%. Kenapa ini bisa terjadi? Biasanya ini menjadi tanda-tanda ataupun karakteristik market yang akan melemah dari suatu tren, misalnya dari tren bullish
menjadi tren bearish. Tapi tidak begitu semua. Bisa jadi ini memang market mencoba retrace ke area ataupun demand yang belum tersentuh ataupun terfill ordernya. Lanjut lagi untuk contoh selanjutnya. Oke, di sini ada satu contoh lagi. Ini primer trend, secondary trend, primer trend. Kan tetapi ternyata tiba-tiba harga retrace melebihi angka retracement biasa. Seharusnya kan sebelum ini terjadi, karena ini sudah membuat lower low, maka market normal seharusnya membuat lower low lagi sekitar area ini dan melanjutkan yang namanya penurunan ke bawah. Tapi ini tidak terjadi ketika ini malah membuat yang namanya extension. Oh, salah. Ini ketika market sedang bearish. Harga berhenti di area 161,8%. Ini dinamakan dengan external Fibonacci ataupun expansion Fibonacci. Ini juga bisa menjadi contoh. Seharusnya karena support ini sudah di break, maka ini menjadi lower low dan selanjutnya harga harusnya membuat lower high, tetapi tidak demikian. Kadang-kadang harga ataupun market bereaksi sebaliknya, malah membuat yang namanya low higher high setelah membuat lower low. Untuk mengukurnya kita bisa menggunakan Fibonacci ini. Harga berhenti di area 127,2%. Ini hampir mencapai target selanjutnya di angka 161,8. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Fibonacci expansion. Untuk settingan Fibo-nya sendiri, settingan seperti biasa, 0. Settingan Fibo-nya 127,2, 2,272, 1,618 dan 2618 untuk Fibonacci expansion. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Fibonacci expansion. Fibonacci expansion ini biasanya digunakan untuk mengukur target primary selanjutnya setelah reaction dari ataupun setelah retracement ataupun secondary reaction dari price ataupun market. Untuk rasio Fibo-nya hampir sama seperti extension tadi, yaitu saya tuliskan sebentar, 0,618 atau 61,8%, 1 ataupun 100%. Rasio yang ketiga 1,272 atau 127,2%, 1,618 atau 161,8%, 2,272 atau 227,2%, 2,618 atau 261,8%. Nah, oke, ini untuk rasio Fibo-nya sendiri ada beberapa macam. Untuk toolsnya yaitu ini, trend base. Nah, ketika kita mencarinya di tools Fibonacci, ini ada di deretan kedua yaitu trend base Fib extension. Untuk cara penarikannya sendiri, ada 3 titik yang akan kita gunakan untuk menarik Fibonacci expansion. Oke, kita ketika tren sedang bullish,
kita menariknya dari swing low ke swing high dan ke swing higher low ataupun secondary trend, ataupun dari titik A ke titik B dan ke titik C. Ketika tren sedang bearish, kita menariknya dari titik A-nya di atas, kita tarik dari atas ke titik B dan selanjutnya ke titik C. Langsung kita tes. Nah, begini tampilannya. Ketika tren sedang bullish, 61,8 ini menjadi target pertama, sedangkan untuk 100 ini menjadi target kedua, karena target ketiga biasanya jarang terjadi, ataupun bisa saja terjadi ketika market sedang kuat-kuatnya, kuat naik ataupun turun. Sedangkan di tren bearish, kita dari titik A ke titik B dan titik C. Biasanya press berhenti di angka 100%. Sedangkan untuk 61,8 ini menjadi target pertama. 127,2, 161,8 biasanya memang jarang terjadi, dan apalagi sampai ke area 227,2 dan 261,8. Akan tetapi ketika tren memang sedang kuat-kuatnya, ini bisa menjadi target ataupun area kita take profit. Oke, kita cari contoh di real chart, di chart sendiri. Nah, harusnya ini awalnya tren sedang bullish, kan tetapi tiba-tiba bearish. Nah, kita tarik saja dari titik A ke titik B dan ini titik C. A, B, dan C. Harga tembus ke area target pertama, yaitu di Fibo 61,8, dan selanjutnya melanjutkan ke area 100 dan hampir saja mencapai target 121,2%. Ini primer trend, secondary trend, dan ini primer trend lagi. Contoh selanjutnya, mungkin kita turunkan time frame terlebih dahulu biar lebih banyak opsi untuk melihat contoh. Oke, swing high, swing low, higher high, dan membuat lower low ke area 100%. Target pertama di angka 61,2. Kita cari contoh uptrend. Swing low, primer trend, secondary trend, dan melanjutkan primer trend lagi di angka 100%. Ini titik A-nya, B, dan C. Ketika harga sudah mencapai area target yang pertama di Fibonacci 61,8, harga perlahan menunjukkan kelemahan dan membuat penurunan sehingga melebihi primer trend sendiri. Dan Fibonacci ini memang hanya digunakan untuk mengukur area target primer trend. Biasanya orang-orang memakainya untuk mencari area take profit yang ideal. Ini trend bearish A ke B. Oke, ini sampai ke area 161,8. A, B, C. A, B, dan C. Dan beginilah cara pemakaian Fibonacci expansion dan yang tadi extension. Oke, mungkin ini saja tentang dua cara menggunakan Fibonacci extension dan expansion. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.